Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Malam Edis. Tito Taluas, Anda muslim ya? Nyalakan kamera Anda. Oke. Silakan duduk dulu yang bagus, Bang, biar kita diskusi yang bagus. Jangan kepala aja. Bang, jangan Bang kepala Edis saja yang kelihatan, Bang. Bang Rudi cari. Bang, jangan kepala saja yang kelihatan, Bang. Pakai baju dulu, Bang. Pakai baju dulu. Memang gini, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan kepada saya? Silakan. Saya cuma sampaikan salam dari Bang Rudi. Cari Edi, suruh pulang ke Indonesia. Kapan Anda ketemu dia? Bingung dia. Bang Oki berarti, juga cari kamu. Berarti sekarang kamu jadi anu ya, Bang ya? Bohong. Abang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, Islam, pantesan sahabatnya Rudi Iskariot. Jadi kalian udah bersekutu nih sekarang ya, Bang ya? Melawan saya ya? Tapi saya lihat videonya Bang Edi sama Bang Rudi memang hancur-hancur ya. Senang ya Bang Islam ya. Jadi Islam itu benar karena Edi Rudi gitu ya. Tapi kalau membahas agama Islam memang tidak akan ada gunanya. Ketika membahas agama Islam memang Islam selalu babak belur, makanya mereka akan menghibur diri dengan adanya perdebatan-perdebatan yang bukan membahas agama. Saya dengan Rudi Yohanes berdebat sama sekali tidak membahas agama. Saya tidak berdebat masalah agama dengan dia. Saya hanya berdebat masalah perkataan Rudi Simamor. Hanya itu saja. Nggak ada kami berdebat masalah agama. Belum. Itu. Kenapa umat Islam berhalusinasi dan seperti orang yang mabuk ganja lalu mengatakan Islam terbukti benar. Memang halusinasi kalian udah tinggi sekali. Tinggi. Bang Edis. Setinggi langit halusinasi kalian loh. Bang Edis, saya mau tanya klarifikasi kamu ke bom-bom ayat apa itu gimana sehingga banyak yang komplain di Bang Edis itu gimana itu? Sekarang begini saja. Apakah Islam tidak punya lagi dasar atau sebuah argumen untuk membuktikan bahwa Islam itu benar? Bukan, supaya di sini juga mereka tahu apakah benar itu kamu. Memang kalau saya mengikuti itu klarifikasi dari Bang Edis, memang betul itu Yesus disalibkan oleh setan, rencana setan kan? Iblis. Terus? Iya, kalau saya mengikuti Bang Edis punya penjelasan memang dari Bang Edisnya yang benar itu. Terus Islam jadi benar begitu? Islam jadi benar begitu kesimpulannya? Bukan. Islam tetap saja agama tersesat. Gimana sih? Islam tetap benar. Islam tetap benar. Benarnya di mana kalau begitu? Oke, siapa yang disalibkan kalau dalam agama Islam? Iya kan di situ di perdebatannya. Islam bingung siapa yang disalibkan. Ini kan Bang Edis buka komal jadi orang. Kenapa kan Islam bingung? Islam kan nanya. Kenapa Islam bingung siapa yang disalibkan? Iya kan Bang Edis menjelaskan di situ bahwa itu rencana iblis. Terus ya kan? masalahnya di mana? Coba. Terus masalahnya di mana? Terus yang Pak Bom-bomnya mengkomplain bahwa itu rencana Allah. Iya kan? Iya, terus masalahmu di mana? Masalah penjelasan Bang Edis, saya yakin itu betul memang rencana iblis. Iya, kan? Terus masalahmu di mana? Iya, terus yang menjadi masalah di mana? Yang jadi masalahnya kan Pak Bom mengkomplain itu permasalahannya. Kamu saja sudah sepakat dengan saya, terus apa yang kamu permasalahkan dari saya? Maksudnya Bang Edis mengatakan bahwa dari ayat itu bahwa iblis yang merencanakan kan? Ya, terus? Nah, jadi terus Islam jadi benar semua. Begitu?
Gimana sini orang ini? Gitu. Tito, cobalah kamu angkat satu isu yang benar-benar jelas supaya apa yang kamu katakan itu ada tujuannya gitu loh. Karena yang kamu katakan itu seperti ini terombang-ambing kesana kemari. Sudah yakin bahwa yang benar itu hanya Islam. Oke, sekarang saya tanya. Menurut Islam, sebentar. Sekarang saya tanya, kamu kan yakin Islam itu benar. Nah, menurut Islam, lalu yang disalibkan itu siapa? Meninggalkan. Ngelek itu, ngelek. Melek. Ya udah, menurut agama Islam yang disalibkan itu siapa? Yang disalibkan itu iblis kan kamu bilang. Ya, kau tidur di bawah sana. Kan sudah saya bilang, tidak ada orang Islam itu yang ngerti agama Islam, nggak ada. Apa kalian mau paksa saya bahwa orang Islam ngerti agama Islam? Saya sudah 13 tahun berdebat dengan orang Islam. Kalau dia mengerti agama Islam, dia kesini, semua hanya manggut-manggut mengiyakan saya. Semua orang Islam yang betul-betul mengerti agama Islam akan datang kemari untuk mengiyakan perkara. Nah, menurut Al-Quran, sebelum Muhammad jadi nabi, dia itu adalah seorang sesat penyembah berhala. Mana kalian? Bagaimana mungkin seorang penyembah berhala? Bagaimana mungkin seorang agama Quraisy lalu kalian angkat jadi nabi sesuai dengan nabi-nabi terdahulu? Baik. Dan patahkan argumen saya. Kalian mampu? Saya terjun dari Monas. Ya. Oke, kita kasih naik ada Wali Kutub. Oke, Wali Kutub. Wali Kutub. Mana tadi Wali Kutub? Oke, Wali Kutub sudah lari. Kita kasih naik ada Amiluddin Al-Baru. Banyak muslim ketakutan teman-teman kalau debat dengan Amiluddin. Halo. Oh, sayang sekali Amiluddin. Sayang, Anda belum bisa menyalakan kamera, jadi saya turunkan dulu ya. Mohon maaf. Kita kasih naik ada IPJ Media. IPJ Media. IPJ Media, selamat malam. Selamat malam. Ya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke, malam Bang Edis. Selamat malam juga IPJ. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya. Saya mau menyampaikan gini Bang ya. Iya, sebelum ke Gua Hira, menurut orang-orang Islam, dia kan ke Gua Hira kan umur 40 tahun. Oke. Nah, sebelum 40 tahun... Ya, Bang dulu boleh nggak? Saya nanya dulu boleh nggak? Saya mau nanya dulu boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Abang coba jelasin dulu konsep ketuhanan Abang, coba. Konsep ketuhanan. Ya, di dalam... Coba. Baik. Jadi di dalam Kristen, di dalam Bible, ya, Tuhan itu adalah Bapa di surga. Nah, bagaimana Bapa di surga itu supaya dia menjadi nyata? Bagaimana Bapa di surga itu menjadi Tuhan? Bagaimana dia mewujudkan di tengah-tengah umat manusia? Makanya ada yang disebut dengan Immanuel atau Allah beserta kita. Siapa itu Immanuel? Yaitu Yesus. Yesus adalah bagaimana Tuhan itu menjadi nyata di tengah-tengah umat manusia. Nah, lalu ada juga Roh Kudus. Roh Kudus juga seperti itu. Roh Kudus adalah penyertaan daripada Tuhan. Jadi Yesus dan Roh Kudus adalah pengejawantahan atau pernyataan diri daripada Bapa di sorga. Di mana masalahnya? Oke, sekarang ketiga itu pribadinya beda ya? Beda. Roh Kudus, Firman, Bapa beda. Oke. Beda. Tapi dia satu hipostasi, satu hakikat, betul? Dia sebagai Allah, apa ya? Satu hakikat itu maksudnya apa? Ya, kan teman-teman Kristen yang bilang nih, satu hakikat, tiga pribadi. Ya, bagaimana kamu tidak tahu terus kamu ngomong-ngomong itu lagi? Saya tidak suka menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Intinya begini saja. Oke, satu hakikat. Bagaimana? Tenang.
Bagaimana Bapa di surga itu menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Bagaimana Bapa di surga itu akan menyelamatkan umat manusia? Ya dengan perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Berarti jadi Yesus adalah pengejawantahan pernyataan diri daripada Bapa di surga. Tetapi apakah Yesus sendiri adalah Bapa di surga? Jawabannya tidak. Sama seperti Anda dengan fotomu. Sebentar. Anda dengan fotomu itu bisa disamakan, tetapi bisa dibedakan. Fotomu itu adalah pengejawantahan dari dirimu, tapi bukan berarti fotomu itu adalah dirimu sendiri. Sama dengan roh saya dengan saya gitu ya? Roh saya dan saya gitu? Tidak seperti itu. Nah, seperti itu. Baik. Tadi Anda bilang ada Roh Kudus, ada Bapa, kemudian ada Firman. Ya. Roh Kudus ini fungsinya apa? Roh Kudus itu adalah pernyataan daripada Bapa di sorga juga. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menguasai seseorang sehingga seseorang itu mengikuti apa yang hidup dan orang, menginsafkan seseorang akan kesalahannya, seperti itu. Oke, sekarang saya mau nanya. Tuhan itu kan maha kuasa ya. Kalau yang kamu maksud Tuhan di situ siapa? Kalau Roh Kudus, Bapa tanpa Roh Kudus apa yang terjadi? Enggak, kenapa kita pusing bahas-bahas itu? Itu kan hal-hal yang yang kita tidak mungkin bisa menjangkaunya. Sekarang yang pusing itu kenapa kamu ngikutin agama Muhammad penyembah berhala? Karena agama Kristen itu, Bang, belum bisa dia jangkau dengan logika. Macam kau pernah ke sana aja. Kita itu nanti kau kutanya di arsi Allah di mana? Duduk di mana dia? Kenapa kita sibuk membahas hal-hal yang seperti itu? Roh Kudus itu menghidupkan, Roh Kudus itu yang memberikan semuanya. Dengar, hierarki media, tenang. Nah, Bapak tanpa Roh Kudus apa yang terjadi? Kita itu dimensinya itu manusia. Kita tidak akan bisa memahami hal-hal yang kosmik. Kita nggak akan bisa memahami hal-hal yang kosmik secara utuh, karena memang kita dimensi kita nggak sampai ke sana. Kenapa kita repot? Roh Kudus begini, bagaimana ini detailnya? Macam kau sudah pernah ke sana saja. Tuhan Anda tidak bisa dipahami. Loh, bukan tidak bisa dipahami. Kita itu memiliki pengetahuan yang terbatas akan hal-hal yang supranatural. Nanti Anda saya tanya, Allah dulu di arsinya di mana? Bingung. Kita ngapain sih sibuk masalah itu? Apakah keselamatan itu adalah kita paham bentuk arsi berapa, ukurannya berapa meter? Bukan itu. Sekarang itu tugas kita adalah siapakah yang harus kita ikuti? Siapakah yang harus kita taati? Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus menjalankan hidup ini? Itu yang menjadi fokus kita. Kenapa kau sibuk membahas hal-hal yang supranatural yang kita sama memang kita nggak bisa pahami 100% seperti apa? Urus Muhammad dalam goa, ngapain kau urus-urus? Muhammad dalam goa itu dimensinya dimensi manusia. Kita nggak bahas hal-hal yang heboh-heboh. Sekarang sebelum Muhammad ke Gua Hira, agama dia apa? Lari ke sana. Kau belum menjawab pertanyaan saya. Bapak apa jadinya? Kenapa kau bertanya hal-hal yang sifatnya supranatural dan hal-hal yang sifatnya kosmik? Kita tidak pernah tahu dan kita tidak akan bisa memahami itu secara penuh. Masalah-masalah yang dipahami oleh umat Islam. Yang saya tanyakan kepada umat Islam, apakah hal-hal yang kosmik? Enggak. Saya cuma bertanya begini, sebelum umur Muhammad 40, kemana dia ke gereja? Kemana dia ke masjid? Ke masjid mana? Itu kan bukan hal-hal yang kosmik. Itu hal-hal yang memang terjadi di dimensi manusia. Dimensi kita nih. Kalau dimensi kita, bisa kita bahas secara secara komprehensif. Bisa kita bahas secara total. Tapi kalau hal-hal supranatural ya tentu kita tidak bisa. Sekarang, sebelum Muhammad umur 40. Sebelum Muhammad umur 40, dia kemana perginya? Tanya ke situ. Muhammad ya di Arab, Bang. Dia lagi di tanah maksudnya dia pergi menyembah kemana? Dia pergi berbakti kemana? Kemana? Apanya yang berbakti? Apanya yang berbakti? Gini, Anda sebagai Muslim, kalau Anda pergi ke masjid. Yang Hindu pergi ke ke wihara, kemana? Ke apa namanya? Kalau Hindu. Ya, kemudian ke mana, ke pura, ya kan? Kalau Buddha pergi ke wihara. Nah, pertanyaan saya, waktu Muhammad sebelum umur 40 dia perginya kemana? Nabi Muhammad tidak melakukan penyembahan berhala. Bahkan dia yang ketika itu dia pergi kemana? Saya tanya, dia perginya kemana? Apakah dia seorang ateis 40 tahun? Sebentar, apakah dia ateis 40 tahun? Dia mengikuti ajaran. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Lah, kan orang
Dalilnya sebentar. Orang Islam itu kalau ngomong tentang agama Islam, selalu yang keluar dari mulutnya itu adalah dusta, hawa neraka. Sebentar. Tunjukkan kepada saya kemana Muhammad pergi sebelum dia umur 40 tahun. Kalian lancar bahas al-Islam, tapi kalian nggak lancar bahas Bible kalian. Saya tanyakan kepada kau, Bapak tanpa Roh Kudus apa jadinya? Kau Kita tidak bisa membahas hal-hal yang seperti itu. Itu hal-hal kosmik supranatural. Kita tidak paham bagaimana, kita tidak menjangkau hal-hal yang demikian. Kenapa? Bapak tanpa Roh Kudus. Sekarang Allah tanpa arsi gimana? Allah tanpa arsi duduk di mana dia? Firman beda dengan Bapak. Kalau Allah tanpa arsi, dia duduk di mana? Berdiri terus nggak pegel nanti dia. Coba ayo, ha? Jelas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia. Ya udah, kalau Allah tanpa arsi dia duduk di mana? Allah bergantung, bukan Tuhan yang digantung, Bang. Kok lari kemana? Tuhan yang digantung itu adalah Allah, sampai sekarang masih digantung. Bahkan Allah sampai sekarang masih dijemur. Allah digantung mana? Oh, dia mau tahu Allah digantung. Baik. Dia nggak tahu. Allah sampai sekarang masih dijemur. Oh, memang dia tidak tahu Allah sampai hari ini digantung. Baik. Jadi teman-teman ya, memang dia begitu. Lancar bahas Islam, Bible kosong, nggak ada isinya. Nih ya, saya akan tunjukkan bagaimana Allah sampai sekarang masih digantung dan dijemur di atas masjid. Baik. Nih, saya tunjukkan kepada kamu ya, apakah Allah tidak ada pernyataan diri dari Allah. Makanya saya bilang Allah itu tiada lain adalah berhala. Baik. Sekarang saya tanya, ini siapa? Itu Allah kau bilang. Allah. Ini ya udah, ini siapa? Udin. Ini siapa? Itu adalah lukisan kaligrafi. Iya, siapa? Lukisan kaligrafi siapa? Lafaznya Allah, bukan Allah. Jadi lafaznya Allah ini siapa? Gimana kau ini? Itu lafaznya Allah siapa berarti? Allah. Itu tulisan kaligrafi. Udin, berarti Udin ini, berarti Udin. Berarti Udin. Beda dengan Tuhanmu yang jelas. Nah, Tuhanmu sampai sekarang masih digantung, masih dijemur. Gimana sih? Jual itu salibnya itu, ada Tuhanmu di situ. Tuhanmu ini sampai sekarang masih dijemur. IPJ Media. Kok lari kemana-mana sih? Yuk, diskusi yang bagus yuk. Yuk, diskusi yang bagus. Coba, kita itu jangan membahas hal-hal yang sifatnya itu kosmik supranatural. Karena otak kita nggak nyampe ke sana. Setuju nggak? Anda membatasi Anda tidak tahu. Setuju atau tidak? Anda membatasi karena Anda tidak tahu. Anda tahu di mana arsinya Allah? Saya nanya ke Anda, Bapak tanpa Roh Kudus. Gimana sih ini? Saya nanya kepada kamu juga hal-hal yang supranatural, hal-hal yang bersifat kosmik. Apakah Allah duduk di arsinya? Di dalam Islam, Tuhan itu istilahnya melikupi segala sesuatu. Duduk di arsinya nggak dia? Tidak pernah bertempat. Tidak pernah bertempat. Saya akan tunjukkan bahwa Allah bertempat. Bahkan dia digotong-gotong. Nah, perhatikan. Sekarang gini teman-teman ya. Dia bilang adalah Roh Kudus itu yang menghidupkan. Bapak itu adalah pribadi. Baik, saya tunjukkan. Pertanyaan saya, tanpa Roh Kudus apa jadinya Bapak? Tuhan saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Allah ditandu. Allah itu ditandu, gimana kamu bilang tidak bertempat? Lihat ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Allah itu ditandu oleh para malaikat-malaikat. Nih ya, saya tunjukkan kepada kalian. Nih ya, saya balikkan kamera saya. Nih. Apakah benar Allah itu diangkat oleh para malaikat? Mana lama sabar. Ginilah teman-teman, dia tidak tahu masalah Tuhannya. Loh, Tuhan orang lain. Bisa. Kamu katakan saya tidak tahu. Bagaimana sih? Berarti kau nggak paham namanya. Ngapain kau ngurus-ngurus Tuhan orang Islam? Lihat nih ya. Coba. Nih. Kau ngurus-ngurus orang Coba Islam ini surat Al-Haqqah ayat 17. Bisa nggak kau baca? Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsi Tuhanmu di atas mereka. Ya Allah, ditandu ini gimana? Yang jadi masalah apa? Pertanyaan saya, berapa besar ukuran Allah ditandu? Arsy itu adalah bentuk daripada Allah punya kerajaan. Oh, bukan arsy bentuk. Dia duduk di arsinya, ditandu oleh berapa orang malaikat?
bukan punya kursi, dia punya tempat. Tuhan kenapa dia ditandu oleh 8 orang? Kalau Tuhan ada, ya menjadi manusia, dia bertempat, dia butuh firman. Sedangkan Allahmu saja bertempat, punya betis saja kamu tidak pusing, gimana? Ini loh. Kenapa? Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsi Tuhanmu di atas mereka. Betul nggak? Ya, yang Oke, berarti Allah ditandu 8 orang nggak? Daripada keagungan kerajaan Tuhan. Ya, berarti Allah ditandu nggak oleh 8 orang? Kenapa? Berarti Allah ditandu 8 orang nggak? Apa yang ditandu? Ya, tidur kau di bawah sana. Apa ditandu, apanya? Apanya ditandu? Ditandu apanya? Teman-teman sekalian, saya banyak melihat orang-orang berdebat, itu debat hal-hal yang kosmik supranatural. Buat apa? Kita itu, teman-teman, dimensi kita itu adalah dimensi manusia. Tentulah kita memiliki pemahaman yang terbatas akan hal-hal yang supranatural. Kita nggak bisa memahami itu secara penuh. Bagaimana prosesnya firman itu masuk ke dalam rahim, lalu tanpa ada pembuahan, lalu bisa jadi manusia. Bagaimana roh itu, roh Tuhan, bagaimana ininya. Itu hal-hal kosmik, bukan itu fokus kita. Fokus kita itu sebagai manusia, bukan memahami hal-hal yang supranatural yang akal kita tentu tidak akan cukup untuk memahami hal-hal yang demikian. Fokus kita adalah bagaimana kita harus hidup, siapa yang harus kita taati, patuhi, apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Itu fokusnya. Fokusnya, kalau kau fokusmu yang kau lakukan di muka bumi ini cium batu ke Arab, berarti kau masih sesat. Nah, teman-teman sekalian, apakah cium-cium batu ke Arab itu, ritual cium-cium batu ke Arab itu sudah ada? Sebelum bahkan Muhammad lahir, sudah ada. Udah ada. Sebelum Muhammad lahir, para penyembah berhala di Quraisy itu, mereka memang kerjanya memang cium-cium berhala di Ka'bah sana. Kenapa kita membahas hal-hal yang kosmik? Emang kita pernah naik ke surga? Pernah kamu berangkat ke surga? Naik apa kamu ke sana? Nggak usah ngomong-ngomongin hal-hal yang di luar jangkauan atau pengetahuan manusia. Hal-hal yang demikian itu kita bahas nanti. Fokus kita itu adalah kita hidup nih ngikutin yang mana ini di dunia ini. Apakah mau mengikuti kebiasaan orang-orang Quraisy penyembah berhala? Lah jadilah kau Islam. Ini yang kita urai, ayo kita bahas. Apa agama Muhammad sebelum dia ke Goa Hira? Nah, itu ya. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Kita kasih naik ada Ongen Risah. Ongen Risah. Ya, Ongen Risah, selamat malam. Oke, Ongen Risah, dia tidak nyambung. Oh, sudah nyambung. Ongen Risah Muslim, Bang? Bang Edis. Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Bisa nyalakan kamera, Bang? Saya bantu dari sini. Tuh, sudah. Sudah saya kirimi permintaan untuk menyalakan kamera, silakan. Halo? Oke, baik. Saya turunkan ya. Oh, sudah. Ya. Ongen Risa, apakah Anda seorang Muslim? Oh, itu jaringannya, Rek. Oke, baik. Saya taruh di bawah ya. Kita capek kalau ngomong sama orang begitu. Oke, kita kasih naik ada Saifullah. Saifullah. Ya, Saifullah, selamat malam. Muslim ya, Bang? Halo? Ya kan, sampai sini bicara saja mereka tiada mampu dan tiada sanggup. Makanya saya bilang teman-teman, hiburan orang Muslim itu kita kasih hiburan
perdebatan antara Kristen. Itu hiburan mereka karena mereka sudah tidak punya lagi argumen untuk mempertahankan agama Islam. Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Saifullah kita kasih turun. Kita kasih naik, ada pembela Rasulullah. Ini dari kemarin ini naik terus ini. Tapi nggak tahu apa yang mau dibela. Ya, silakan pembela Rasulullah, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ini lagi. Lagi. Oke, Reza. Aduh. Tema kita hari ini itu adalah apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro. Kemarin belum lanjut, Dis. Belum selesai kemarin. Gini, setiap hari itu punya tema masing-masing. Sekarang begini. Kenapa? Sebelum Muhammad umur 40, dia pergi kemana? Gimana? Sebelum Nabi Muhammad berumur 40. Orang Islam perginya ke masjid. Orang Hindu pergi ke pura. Orang Buddha pergi ke wihara. Orang Kristen pergi ke gereja. Nah, Muhammad sebelum umur 40 pergi kemana? Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, satu kali pun ia tidak pernah mengerjakan. Yang ditanya apa? Bentar dulu. Yang saya tanya dia saya jelaskan. Tenang. Iya, saya jelaskan. Pergi Anda mau cari tahu pergi ke mana? Anda mau cari tahu? Saya mau jelaskan ini dari awal. Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu. Saya tahu ini framingmu, ini pasti Anda ajak saya untuk menyumbang begini. Muhammad pergi kemana sebelum umur 40? Yang pastinya tidak melakukan persembahan apa yang dilakukan pada saat. Pergi kemana dia? Bentar. Berarti ateis dia, ateis. Ateis ya. Kok jadi ateis gimana sih Anda? Kalau gitu dia yang pastinya kalau gitu dia pastinya dia tidak pernah melakukan penyembahan apa yang dilakukan pada Quraisy. Ya, ajaran tauhid yang diajarkan. Kok ketawa? Pergi kemana dia? Pergi kemana dia? Kok ketawa? Pergi kemana? Kenapa ketawa? Apa yang lucu? Ya, apa yang lucu, Dis? Pertanyaan saya adalah, kemana Muhammad pergi sebelum umur 40 tahun? Nggak kemana-mana, tetap di Mekah. Nggak kemana-mana. Perginya kemana dia? Nggak kemana-mana. Kemana emang? Berarti kan saya katakan dia nggak. Ya? Dia pergi ibadah. Dengar. Makanya dia agama Muhammad Ibrahim ditutup-tutupi oleh orang Islam. Aduh, sulit ini. Sabar. Oke, sekarang bisa diskusi tidak? Pertanyaan saya simpel saja. Bisa diskusi tidak, Dis? Oke. Biar santai. Coba ikuti saya. Tenang. Saya mau jelaskan. Reza tenang. Saya ulangi pelan-pelan ya, biar kita tidak kemana-mana. Orang Kristen pergi ke gereja. Orang Hindu pergi ke pura. Orang Buddha pergi ke wihara. Orang Islam pergi ke masjid, betul? Pertanyaan saya, sebelum Muhammad berumur 40 tahun, kemana dia pergi? Nggak pergi kemana-mana. Berarti dia tidak pernah beribadah? Dengar. Dia melakukan milah Ibrahim. Ayatnya. Saya mau jelaskan. Ayatnya. Wa millati Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Ayat apa? Iya. Ayat berapa? Biar saya bukakan. Buka. Ya, bukan. Kita bukain. Silakan. Anda ini juga sulit amat ini dikasih tahu. Syariat ajaran sholat itu nanti setelah Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad baru menerima sholat. Ayat berapa? Bentar dulu, saya bukakan dulu. Millati Ibrahim Hanifah. Oke, di dalam surat An-Nahl nomor 123 ya. Dalam surat Al-Baqarah juga banyak sekali. Oke, baik, saya bacakan. Kita akan buktikan logika sungsang orang Islam. Makanya teman-teman, orang Islam ini teman-teman, ketika dia membaca Qur'annya, mereka itu kalang kabut karena mereka ini hanya baca huruf Arab aja. Baca huruf Arab. Oke. Nih, saya bacakan. Oke, udah balikin ke kameramu biar saya yang bacakan. Oke. Oh, kamu saja yang bacakan. Sebentar, saya balik kamera saya. Kamu yang bacakan. Oke. Ya, silakan dibaca. Bacanya ini, Dis. Silakan dibaca. Bacanya. Terjemahnya saja, silakan. Oh, kok terjemahannya. Oh iya, terjemahannya. Ya, umat terjemahan siap. Kemudian kami wahyukan, bentar, saya baca ini. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, yakni yang orang yang jujur, dan bukanlah dia termaksud orang-orang yang mempersekutukan Tuhan kayak Anda, Edis. Baik. Sip. Pertanyaan saya, itu wahyu diturunkan kepada Muhammad sebelum umur 40 atau sesudah umur 40? Sesudah. Sesudah. Pertanyaan saya sebelum atau sesudah? Sesudah. Memang. Nih saya bikin lagi banner saya. Apa sih? Nih, saya bikin lagi banner saya sebentar. Dengar, Edis. Pertanyaan saya adalah sebelum Muhammad ke Gua Hira.
Anda mau cari tahu biar saya jelaskan. Yang Anda tunjukkan kan setelah cuman... Muhammad ke Gua Hira. Betul tidak? Ikutilah milah Ibrahim itu sesudah dia umur 40. Nah, sebelum dia umur 40, dia pergi kemana? Tetap mengikuti milah Ibrahim. Bagaimana mungkin dia mengikuti milah Ibrahim sementara dia sudah mengikuti milah Ibrahim? Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu edis maksum, terhindar dari perbuatan syirik yang jangan berhalusinasi. Sebentar, Reza. Kau jangan berhalusinasi. Yang kita bukakan lagi data. Kita bukakan lagi data. Saya bukakan lagi data bahwasanya Nabi Muhammad itu maksum, terhindar dari. Bukan itu yang pokok bahasan kita. Sebelum Anda kan 40. Gini. Aduh, gimana sih? Al-Quran itu ada, tenang. Al-Quran saya paham sama Anda ini, saya paham. Dengar, saya paham jalan narasi Anda ini, saya paham mau kemana. Makanya saya mau jelaskan. Tenang. Narasi Anda emang mau gini, kalau kamu mau diskusi yang bagus, coba kamu ikuti atau hargai hostnya. Saya ini hostnya, oke? Saya paham itu, Dis. Cuman saya tahu narasi Anda itu Anda mau giring saya kemana, saya paham. Reza, tenang Reza. Tarik napas dulu, tarik napas. Tidak bisa Anda bodohi saya, Dis. Tidak bisa. Tidak bisa. Gak usah kayak begitu. Itulah, ayo. Nah, ya biar kau tenang, tarik napas. Hembuskan. Udah tenang ya, udah tenang. Baik. Saya tahu jalan pikiranmu, Edis. Anda mau giring saya kemana? Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Konon Muhammad menerima Al-Quran itu pertama kalinya di Gua Hira pada waktu umur 40. Iya, Dis. Saya paham itu. Anda mau giring saya kemana? Saya paham. Pertanyaan saya ini, sebelum dia jadi nabi atau sesudah jadi nabi? Tetap melakukan milah Ibrahim karena Nabi Muhammad SAW menjamin maksum. Oke, di mana ayatnya? Saya mau kasih dalil lagi. Saya mau kasih dalil lagi. Milah Ibrahim sebelum dia jadi nabi. Saya mau kasih dalil lagi. Hah? Silakan. Oke, biar. Nih. Suara saya ketimpa ya? Saya nggak pakai soundcard ini, Di. Saya nggak pakai soundcard. Apakah suara saya ketimpa dengan suara dia, teman-teman? Aduh, ada yang ngomong ketimpa, ada yang ngomong tidak. Saya juga jadi bingung ketimpa atau tidak. Ada yang ngomong tidak, ada yang ngomong ketimpa. Ya, silakan. Jelaskan lagi yang Edis. Nih, salah satu ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu. Nabi Muhammad itu maksum, Edis. Oke, berarti dia sudah mengetahui. Belum berumur 40 dia mengetahui kebenaran. Bisa nggak jawab? Dari mana Paulus diangkat menjadi rasul? Dari mana Paulus diangkat menjadi rasul? Coba. Dia mengetahui syariatnya. Nah, siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Oke, kalau kamu sudah mengalihkan tema, kau di bawah sana. Enggak. Ya, tidur kau di bawah sana. Ya, kau tidur di bawah sana. Yang dibahas agama Muhammad malah lari ke Paulus. Siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Tuhan Yesus sendiri. Ketika Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus? Paulus diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Itu jelas. Ada ayatnya dalam Bible. Nah, sementara agama Muhammad sebelum ke Gua Hira apa? Kamu bilang milah Ibrahim. Sedangkan mengenai suruh mengikuti milah Ibrahim setelah Muhammad lebih dari 40 tahun. Bagaimana mungkin orang Islam disuruh, wahai kalian orang Islam, masuklah kamu ke dalam Islam. Ini gimana? Orang yang disuruh masuk Islam itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Orang yang disuruh masuk milah Ibrahim adalah orang-orang yang tidak
Bagaimana mungkin Anda katakan Muhammad mengikuti milah Ibrahim, berarti dia ganti agama dong. Ayo silakan ya. Saya cuma mau kasih tahu begini. Sebelum Muhammad itu ke Gua Hira, Muhammad itu biasa dia ke Ka'bah. Bahkan ketika ada perdebatan sengit di antara puak-puak, Muhammad itu mendamaikan puak-puak yang sedang bertikai itu. Ketika Ka'bah dibangun kembali, Ka'bah itu adalah pusat penyembahan orang-orang sukunya Muhammad. Muhammad itu suku Quraisy. Bisa mengurus Ka'bah. Ka'bah itu apa pada waktu itu? Tempat penyembahan berhala. Naik ke sini dan patahkan argumen saya. Ayo, patahkan argumen saya. Sungguh kamu nekat yang nyata. Riko Simanjuntak. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Silakan Riko. Apa lagi lah kau itu, Dis? Silakan, kamera nyalakan dulu Riko. Oh, itu Oke, Riko, lagi kamu sudah nyimak? bikin kesesatan apa lagi? Tadi kamu sudah nyimak belum? Ya. Oke, Riko. Sebelum Muhammad ke Gua Hira, kemana dia beribadah? Ke Kau bagusin dulu sinyalmu. Sinyalmu kau bagusin dulu. Setahun kau jawab pertanyaan saya. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Daeng Sahrul. Ya, Daeng Sahrul, silakan nyalakan kameranya. Di sini. Hai Daeng Sahrul. Apa kareba? Daeng Sahrul. Ya, kenapa itu Edis yang kau selalu bilang itu? Saya tanya belum kau jawab Daeng Sahrul. Ya, tunggu dulu Edis. Kau Apa kabar Daeng Sahrul? Oke, bagus. Daeng Sahrul, kenapa kepalamu tidak ada lehernya? Coba naik ke atas. Begitu kita diskusi, jangan kau lari kemana-mana. Oke. Daeng Sahrul, dengar. Kau dengar dulu, biar kau jawab dulu pertanyaanku, Daeng Sahrul. Dengar. Oke. Orang Kristen ke gereja, orang Hindu ke pura, orang Buddha ke wihara, orang Islam ke masjid. Pertanyaan saya, sebelum Muhammad berumur 40 tahun, kemana dia pergi? Ke kelenteng kah? Atau kemana? Maksudnya 40 tahun? Sebelum dia umur 40 tahun, dari umur 0, 1, 2, 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 30 tahun, kemana dia pergi? Apakah dia seorang ateis? Boleh saya bicara? Silakan. Apakah Anda sudah tahu sejarahnya kah? Apakah sudah tahu perjalanannya? Menurut buku-buku sirah yang saya baca dan menurut hadis-hadis yang saya baca, Muhammad itu biasa pergi ke Mekah dan disimpulkan dia adalah seorang penyembah berhala bersama kaum dan puaknya. Itu pendapatnya mana? Baik, saya tunjukkan dalilnya. Baik. Ya, begitu. Kita akan tunjukkan dalil-dalilnya. Iya, sampai akhirnya dia akan menggantikan agama Quraisy itu dicampur aduk dengan Yahudi dan Nasrani. Baik. Iya, tenang dong. Saya akan tunjukkan. Sabar ya. Santai kita kok ya. Santai ya. Oke, baik. Banyak penonton ini, 11 orang ini. Banyak kawan saya ini yang nonton sama saya juga ini. Mana sudah Edis? Ya, sabar. Saya sedang menunjukkan. Nih. Lihat ya. Aku mau tahu. Di hadis kah itu? Sabar. Iya, di hadis juga ada ya, nih. Nih ya. Di dalam Al-Qur'an ada. Di dalam buku. Kan ini umur sebelum 40 tahun. Gimana sih? Iya, oke. Al-Qur'an kan sesudah 40 tahun. Iya, buka saja dulu, kita mau tengok. Baik. Saya tunjukkan. Nih ya. Ini bagaimana Muhammad mendamaikan kubu-kubu yang bertikai di Ka'bah. Nih. Itu apa itu, Edis? Tenang. Ini apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam pemugaran Ka'bah? Perhatikan. Nih. Sebelum Muhammad jadi nabi, dia itu sudah biasa di Ka'bah dan Ka'bah itu memang tongkrongannya. Gimana? Kita bacakan ya. Kita bacakan. Ini. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad saat pemugaran Ka'bah? Sebentar, ini banyak iklannya. Sabar ya. Sabar. Ini banyak iklannya. Sebentar, banyak iklannya. Sabar. Iklan. Saya tunjukkan dulu ya. Nih. Bagaimana Muhammad
bagaimana Muhammad dia mendamaikan pihak-pihak yang bertikai pada waktu itu. Ya. Bagaimana Anda ini? Saya tunjukkan kok Anda malah tertawa. Bentar. Palawa Pak kau ini. 12 penonton bikin malu siapa kau nih? Kenapa bikin malu? Nih. Ketawa itu orang di bawah nonton kau itu. Ketawa. Oke lanjut. Oke lanjut aku diam. Menghibur diri dia. Ya, bukan aku malu, bukan aku. Kenapa kau menghibur diri? Kau jangan menghibur Karena kamu diri. tidak jelas. Perhatikan. Tidak jelas kamu. Perhatikan ya. Oke. 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, Makkah pernah dilanda banjir bandang yang menyebabkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Semua orang enggan untuk merenovasi dan merobohkan Ka'bah hingga akhirnya diprakarsai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Mukhzami. Setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap Walid, akhirnya dilakukan perubahan dan perenovasian Ka'bah. Perhatikan. Pemimpin proyek ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi bernama Bakum. Tatkala pekerjaan sampai pada peletakan Hajar Aswad, setiap kabilah berselisih tentang siapa yang paling berhak mendapatkan kehormatannya meletakkan tempat Ka'bah itu, tempat batu Hajar Aswad. Dan pertikaian ini berlangsung sampai 4 atau 5 malam. Bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan. Hingga datanglah Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan menyelesaikan dengan satu cara, yaitu menjadikan pemutus perkara kepada siapa yang paling dahulu memasuki pintu masjid. Nah, mereka masjidnya di sana nih, di tempat penyembahan berhala itu, ya. Di mana dia Muhammad di situ menyembah? Nanti tenang. Oke, saya bacakan dulu, lanjut. ya. Tawaran ini diterima semua pihak dan atas kehendak Allah, Rasulullah yang pertama memasuki pintu masjid. Jadi Rasulullah itu memang dia tempatnya di situ. Memang nyembah di situ kan ada tertulis. Oke. Siapa yang menulis itu? Ka'bah tempat apa pada waktu itu? Yang menulis itu siapa? Yang menulis itu siapa? Yang menulis itu siapa? Jadi Anda tidak percaya? Malu kau nih. Tidak percaya? Jadi bikin malu kau ini pelawat. Sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengahnya, lalu meminta kepada semua kabilah untuk memegang tiap ujung kain dan mengangkatnya sampai ke tempat semula. Inilah cara Muhammad mendamaikan puak-puak yang bertikai ini. Dari mana rujukannya ini? Perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad dari kelahiran hingga detik-detik akhirnya. Mana dia menyembah Syekh Syarifur Rahman Al-Mubarakfuri. Siapa yang menulis itu? Sekarang, baik. Siapa yang menulis? Ini nih. Karya Syekh Syarifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini ulama kalian, mau kalian anuin, mau kalian tempeleng ulama kalian ini. Hah? Di mana di situ? Saya balikan dulu kamera saya. Tenang. Saya balikan dulu kamera saya. Bagaimana gambarnya Muhammad? Bagaimana cara Muhammad mendamaikan? Nih. Bagaimana cara Muhammad mendamaikan? Nih, setiap puak memegang ujung kain. Siapa yang menulis itu? Nih, ini yang dilakukan Muhammad nih. Dia mendamaikan puak-puak yang bertikai, ditaruhnya lah batu Hajar Aswad ini. Begini cara Muhammad. Jadi Muhammad itu memang sudah biasa ke Ka'bah. Nah, sekarang pertanyaannya, Ka'bah sebelum Rasul, Ka'bah sebelum kenabian. Siapa yang menulis itu? Penonton 12 orang ini penonton ini. Lawas saja edis. Kalau edis ini bagaimana Ka'bah sebelum Muhammad jadi nabi? Ka'bah sebelum Muhammad jadi nabi tempat penyembahan berhala. Nih, saya tunjukkan. Siapa yang menulis tadi itu? Yang dia tidak tahu bahwa Nabi Ka'bah tempat penyembahan berhala sebelum Muhammad jadi nabi. Makanya Muhammad itu bekerja. Nih, perhatikan. Di mana? Di situ menyembah berhala. Baik. Nih, perhatikan. Ini Kompas ya, nggak main-main nih. Kompas, perhatikan. Siapa yang menulis itu? Siapa yang menulis? Sejarah Ka'bah dari masa ke masa, perhatikan. Ka'bah sebelum di masa kenabian, tempat apa dia? Ka'bah itu. Nih, Ka'bah sebelum era Islam. Nih, sebelum
sebelum Islam datang dan disebarkan oleh Nabi Muhammad, Ka'bah merupakan bangunan suci yang dikelilingi oleh apa? Oleh apa? Berhala. Berhala. Nah, makanya saya bilang, setelah Muhammad, sebelum Muhammad jadi nabi umur 40. Balik dulu kamera saya, balik dulu. Nah, sebelum Muhammad umur 40, dia kan belum menerima wahyu, betul? Oke, tapi dia sudah biasa ke Ka'bah, betul? Kamu tadi menyembah Nabi Muhammad itu berhala di mana datanya? Terus ngapain dia ke Ka'bah? Dia ngapain ke Ka'bah? Disko dia. Dia ke Ka'bah ngapain? Ka'bah itu adalah tempat penyembahan. Bagaimana mungkin Muhammad di sana dia cuma main disko? Dia pasti ikut di sana. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan di situ. Ngapain? Nyembah berhala. Ya udah, sekarang saya tanya, ngapain orang ke masjid? Sebentar. Saya tanya kamu dulu, Deng. Ngapain orang pergi ke masjid? Sholat. Oke, tidak perlu dijelaskan di situ kalau dia sholat. Kalau ke masjid, apalagi rutinitas, pasti dia sholat. Sekarang, tenang. Ngapain orang pergi ke Ka'bah? Tenang. Ngapain orang pergi ke Ka'bah? Ya sudah kamu jelaskan tadi. Oke, sekarang aku lagi giliran saya. Ngapain orang pergi ke Ka'bah? Iya, pergi di sana lah sholat. Ngapain? Sholat lah di sana. Oke, sholat. Sebelum Muhammad jadi nabi, itu tempat penyembahan berhala, betul? Kontol kau. Jangan apa itu. Sudah saya bilang, orang Islam kalau diajak debat bahas agama, maka keluarlah kata-kata mutiara yang sangat Islami. Sudah saya bilang, teman-teman, orang Islam itu nggak bisa dibahas-bahas agamanya, yang ada keluar celurit. Kenapa? Orang Islam itu memang tidak akan mungkin bisa membahas agamanya. Oke, sekarang saya tanya, ngapain Muhammad pergi ke Ka'bah? Apakah dia disko? Ngapain Muhammad pergi ke Ka'bah, Deng? Ngapain? Di sana dia sholat. Oke, sebelum dia jadi nabi, Ka'bah tempat apa? Sebelum jadi nabi memang di situ ada berhala, tapi bukan Nabi Muhammad itu menyembah berhala. Di mana katanya? Terus dia nyembah apa di sini? Dia masuk ke rumah penyembahan berhala, betul? Tapi tidak ada datanya di situ tertulis Nabi Muhammad. Tidak ada datanya. Baik, saya tunjukkan ayat Quran. Saya akan menunjukkan ayat Quran yang menggambarkan bagaimana Muhammad sebelum dia diangkat jadi nabi. Perhatikan. Di dalam surat Abasa ayat yang keempat, saya tunjukkan. Sebelum Muhammad jadi nabi, ngapain dia? Apakah dia mengerti dengan kebenaran? Saya tunjukkan bahwa Muhammad adalah seorang penyembah berhala. Bisa-bisanya Anda katakan Muhammad itu tidak pernah menyembah berhala. Nih, saya ada datanya. Di mana ada datanya? Carilah di dalam Al-Quran. Saya balikan dulu kamera saya. Saya balikan dulu kamera saya. Santai di, baik. Diskusi. Baik, di dalam surat Ad-Duha ayat yang keempat. Parah. Apa dikatakan di sini? Baik. Biar saya ngadapi ini. Tenang saja ini orang. Di dalam surat Ad-Duha dikatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang. Nih, karena kita Ad-Duha ayat yang ke-6. Nih perhatikan, Ad-Duha ayat yang ke-6. Perhatikan. Surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lihatlah terjemahannya dirubah oleh orang-orang Islam. Lihat. Apa di sini dikatakan? Dikatakan bahwa Muhammad nih, dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang bingung. Kata bingung ini dikatakan dolan. Ini sama dengan ayat surat Al-Fatihah ya, dikatakan walad dolin. Janganlah tunjukkan kami ke jalan yang sesat. Nih, kita bacakan tafsir Kementerian Agama ya. Bacakan tafsir Kementerian Agama. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Pertanyaan saya, sebelum Muhammad umur 40, dia tahu akidah dan hukum yang benar nggak? Itu umur berapa itu, Dis? Di mana di situ Nabi Muhammad menyembah berhala? Tunjukkan datanya. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang dolan? Dolan ini sesat karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Lalu dia memberikan petunjuk melalui wahyu dan membimbingmu sampai akhir hayatmu. Perhatikan. Umur berapa di situ dia bingung? Sebelum umur 40.
Umur berapa? Sebelum 40, artinya umur 0 Iyalah, sampai 39. Sebelum 40 umurnya berapa? 3 tahun 0 sampai 39. Hah? 0 sampai 39. Tertulis di mana? Ya sebelum umur 40 ya 0 sampai 39 lah Abdul. Kok tertulis di mana? Oke, umur berapa Muhammad dapat wahyu? Tertulis di mana? Selesaikan dulu Pak ke sana. Di mana deh Muhammad? Sudah. Kau lebih bagus kau sana. Kau pergi sana main-main sama. Main-main adu cupang sana. Nah, kau tidur di sana. Bagaimana mungkin kamu pura-pura tidak tahu? Ya sebelum umur 40 artinya umur 0 sampai 39. Mana sih dia nih? Aduh. Kok susah sekali sih kalian ini mengakui bahwa memang Muhammad itu adalah orang yang bermasyarakat. Kau pikir Muhammad itu dia hidup sendirian di hutan begitu? Tidak, Muhammad itu seorang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan dia itu orang yang dikenal di masyarakatnya, makanya digelari Al-Amin. Dan dia pergi ke Ka'bah bersama dengan orang-orang Quraisy. Ngapain di Ka'bah? Maksudmu Muhammad disco di sana, disco? Oke, kita kasih naik Oke, ini ada 2 muslim saya naikkan ya. Oh, 1 muslim Pak Rizal dan Pak Cakra. Oke. Silakan nyalakan kamera. Kita kajian akademis nih. Sebentar, saya naikkan Pak Cakra dulu ya. Rizal, halo Rizal. Suaramu menggema Rizal. Ya, halo. Menggema suaramu balik ke sini. Bentar. Ya Pak Cakra, selamat malam Pak Cakra, apa kabar? Selamat pagi Pak Cakra. Selamat malam kawan-kawan semua, selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik Pak Cakra, ya. Oke. Jadi kita hari ini mau tinjauan akademis agama Muhammad sebelum ke Gua Hira. Nah, kita tahu ya, saya mau tanya dulu sama Rizal, karena Rizal yang muslim nih. Rizal, sebelum Muhammad umur 40, dia kan belum jadi nabi, betul? Ya, betul. Tapi bentar dulu sebelum kita ke sana. Aku ada satu hal yang penting aku sampaikan. Ya, di sini sebentar aku minta waktumu sebentar. Agar posisi berdirimu itu jelas. Kau ada di posisi mana ya? Agar jangan nanti aku berdebat dengan orang yang nggak punya agama. Masalahnya di sini ya, sebagai warga negara Indonesia, aku merasa terhina dengan ucapanmu yang mengatakan sekolah tinggi teologi itu sebagai sekolah teologia. Ini kau harus konfirmasi dulu. Ini Rizal ini berusaha ingin mengalihkan perhatian ini Rizal. Bukan mengalihkan perhatian. Jadi itu bukan urusanmu, tenang Rizal. Saya sudah mengundang sebentar. Mau saya jawab kan? Poinmu sudah saya dapatkan. Begini Rizal, itu tantangan saya atau jawaban saya kepada profesor, doktor apa yang titelnya banyak sekali tuh Deki Gadas. Jadi biarkan itu urusan saya dengan Deki Gadas. Katanya Edis tidak pernah sekolah teologi. Makanya saya bilang, ya, sekolah itu bukan tanda, ijazah itu bukan tanda orang pernah berpikir. Ijazah itu tanda orang pernah berangkat sekolah. Nah, itu urusan saya dengan dia. Sekarang kita membahas ini Rizal. Sebelum Muhammad jadi nabi atau dikenal dengan dalam agama Islam itu diistilahkan masa fatroh atau masa kekosongan. Nah, Rizal bisa tenang nggak Rizal? Bukan masalah tenang. Bisa tenang Rizal? Masalahnya terima kasih. Yang kau hujat itu, yang kau tantang itu bukan orang per orang. Baik, kalau gitu Rizal kau di bawah sana karena kau malu sana jadi dia ingin mengalihkan perhatian. Ya, Pak Cakra, ini kajian yang sangat menarik Pak Cakra. Ya, benar, Pak Cakra sebagai seorang yang mendalami agama Islam dan asli Aceh Pak Cakra ini ya. Jadi orang-orang Aceh, penonton Aceh, saya sarankan untuk follow Pak Cakra. Ikuti Pak Cakra supaya kalian mendapat pencerahan. Ya, silakan. Untuk teman-teman Aceh, karena Pak Cakra ini sering mengadakan diskusi dalam bahasa Aceh dan bersama orang-orang Aceh. Ya, Pak Cakra, kita sedang membahas nih agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hira. Silakan Pak Cakra. Sepengetahuan Pak Cakra sebelum ketika Pak Cakra dulu masih muslim. Silakan. Ya, benar. Terima kasih Mas Edi. Shalom buat semuanya. Shalom yang di bawah. Terima kasih sekali atas kesempatan. Ada dua dimensi yang saya tahu, yang saya dapat
yang saya kumpulkan ya dari background Muhammad. Jadi sebelum dia beragama Islam, ya Muhammad ya orang sesat itu menurut pengertian ya orang sesat itu menurut pengertian Ahlus Sunnah, bukan apa yang saya katakan. Ini menurut terjemahan Ahlus Sunnah yang mereka pegang sendiri. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi ada didiskusikan persoalan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memang berhala. Jadi orang Islam tidak bisa mencoba mengkelabui atau membubuhkan nama lain selain berhala. Memang berhala secara kenyataan. Karena kenyataanlah yang bisa menunjukkan esensi apa itu batu Hajarul Aswad dan Ka'bah. Ya, esensinya itu dalam agama Islam itulah yang disembah umat. Nah, ada argumen filosofis argumen di belakangnya itu, oh ini adalah untuk mempersatukan umat, bukan bermaksud untuk menyembah. Argumen itu persoalannya tidak mendasar sama sekali. Nah, kemudian lebih mendalam lagi, kalau memang dalam Islam itu dianggap Tuhan itu ada di mana saja, ya kan, di belahan mana, di bumi mana saja, maka tidak perlu sembahyang itu harus menghadap ke sana. Jadi banyak sekali dimensi di dalam persoalan pengertian salat yang dimengerti oleh Muhammad ternyata sangat keliru. Artinya Muhammad yang ada dalam agama Islam salah paham tentang persoalan definisi salat yang ada dalam Al-Quran. Lebih jauh lagi, ini agak sedikit dari sisi lain persoalan Muhammad. Ternyata yang saya lihat, kata Muhammad yang ada dalam Al-Quran itu bukanlah definisinya atau maknanya Nabi Muhammad yang ada di dalam agama Islam atau yang dianut oleh umat Islam kebanyakan orang Sunni dan orang Syiah. Jadi artinya Muhammad yang ada dalam syariat Islam atau dalam agama Islam tidak lebih daripada fiksi. Tidak lebih daripada itu. Nah, ini menurut keterangan kitab hadis sendiri dan juga sehingga dalam hal ini Al-Quran sendiri menolak konsep Nabi terakhir. Dalam Al-Quran tidak ada istilah Nabi terakhir atau the seal of the prophets. Tidak ada konsep itu. Nah, artinya ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, maka Al-Quran menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk Islam itu sendiri. Jadi Al-Quran menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk hukum Islam yang sering saya bahas persoalan syariat Islam. Nah, jadi kembali kepada background Muhammad itu tadi, jadi memang sangat bermasalah melihat dari sisi literatur orang Islam itu sendiri persoalan latar belakang Nabi Muhammad dan juga misi dia membawa Islam itu kemana. Ternyata Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan kepada pencerahan, bukan kepada kemanusiaan, bukan kepada kreativitas dan produktivitas, bukan kepada spiritualitas, dan juga bukan kepada moralitas. Nah, itu persoalannya. Jadi setelah dia sendiri menurut keterangan orang Ahlus Sunnah bahwasanya sebelum dia masuk Islam adalah orang sesat, setelah dia masuk Islam dengan membawa nama Islam, ternyata Islam itu bukan kepada rahmatan lil alamin seperti yang dimaksud. Nah, itu dulu. Mungkin ini bisa kita jabarkan panjang lebar nanti. Mungkin kawan-kawan ada di bawah yang ingin bertanya atau baik. Kita coba undang ya, apalagi teman-teman yang dari Aceh. Coba teman-teman yang dari Aceh coba naik kemari supaya Aceh ini mendapatkan pencerahan. Ayo teman-teman yang dari Aceh, yang berbahasa Aceh, para penonton yang dari Aceh silakan yuk. Coba nih, si Rijal naik lagi nih. Cuma Rijal bukan Aceh, dia Padang ya. Ya, coba Rijal, fokuskan dulu Rijal. Yuk. Rijal, sebelum Muhammad jadi nabi atau sebelum dia umur 40 tahun, betulkah disebut di dalam dunia Islam itu disebut masa fatroh atau masa kekosongan? Betul atau tidak? Nggak ada. Di dalam Islam nggak mengenal masa kekosongan. Cuman ada pembelotan-pembelotan ajaran yang telah dilakukan oleh orang-orang seperti ini, si Cakra ini. Ini adalah Paulusnya masa kini, ya. Baik. Apakah yang masa itu ada masih terbagi? Bentar dulu. Aku ya, kalau bertanya aku jelaskan, ya. Silakan. Masih ada ajaran-ajaran yang kafah, ajaran-ajaran yang hanif di dalam orang-orang Arab pada masa itu. Ya, contohnya banyak sekali, ya. Diajar kakek Nabi kami itu masih tidak pernah menyembah berhala. Bahkan Nabi kami pun nggak pernah menyembah berhala. Cuman ada orang-orang penyesat seperti Paulus tadi yang menyesatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran biadabnya, dengan ajaran-ajaran pagannya itu. Itulah kerjaan orang-orang penyesat tadi. Jadi ada orang-orang baik, orang-orang yang masih menyembah Tuhan yang satu, masih menyembah Tuhan yang wahid, dan orang-orang yang menyembah berhala itu tercampur di sana. Ya, jadi Nabi kami di sana. Mana-mana, kau lari ke Paulus, kau fitnah terus Paulus. Kenapa kau benci sekali sama Paulus, Rijal? Apa
Apa salah dan dosanya Paulus sama kau, Rijal? Allah pun tidak berani membuka mulutnya ngomongin Paulus. Muhammad pun tak berani ngomongin Paulus. Kenapa kalian benci sekali dengan Paulus? Herman saya dengan Rijal. Begini, sebentar Rijal, ya, sebentar. Paulus sebentar. itu Tadi kamu saya tanya, mengajarkan sebentar, kesesatan. Rijal. Rijal, tadi kamu saya tanya, apa itu masa fatroh? Kamu bilang tidak ada masa fatroh, betul? Tidak ada masa fatroh itu, masa kekosongan itu. Baik, apa ini? Pengertian masa fatroh, apa fatroh ini? Des, ya Aduh, Rijal. kau di sana, Des, ya kau dengar dulu. Aku kan sudah terangkan tadi. Saya bacakan dulu sama kamu. Bentar Pengertian dulu, masa kau fatroh, mau bertanya. periode sebelum kenabian Muhammad. Nih, saya bacakan kepada kamu. Masa fatroh adalah masa di mana tidak ada nabi ataupun rasul yang diutus untuk membimbing umat manusia setelah wafatnya Nabi Isa. Nah, dikutip dari buku sejarah Islam dari masa klasik hingga modern oleh Abdul Aziz, nih dijelaskan bahwa masa ini berlangsung selama beberapa abad hingga datangnya Islam melalui Muhammad. Masyarakat Arab pada masa ini hidup dalam kepercayaan yang menyimpang dari ajaran tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, dikatakan, dikutip dalam buku peradaban Arab pra-Islam dan seterusnya, bangsa Arab percaya bahwa berhala-berhala yang mereka sembah dapat memberikan perlindungan dan keberkahan dalam kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan ketergantungan kuat pada kepercayaan animisme dan politisme. Masa fatroh ditandai oleh berbagai aspek kehidupan yang semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Nih, jelas nih. Ketimpangan sosial, hukum, dan seterusnya. Ini dikonfirmasi oleh Al-Quran. Di dalam Quran, surat Abasa, ayat yang ke-7 nih. Ini surat Abasa ayat ke-7. Pak Cakra tahu ini? Coba Pak Cakra, coba dibacakan Pak Cakra. Saya susah nih lihatnya. Des, itu bukan Abasa, itu Ad-Duha. Ad-Duha, maksud saya Ad-Duha ayat 7. Surat Ad-Duha ayat 7. Des, ya, itu makanya dia dikatakan wa wajada dolan fahada. Jadi Muhammad didapati sebagai seorang yang dolan, seorang yang sesat. Dia tidak mengerti akidah nih. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, perhatikan. Nih, atau dalam kitab Ibnu Katsir nih. Ini panjang bener kitab Ibnu Katsir menguraikannya. Lihat nih. Diriwayatkan dari Al-Asad bin Qais. Dia berkata, aku mendengar Junub berkata bahwa Nabi Muhammad mengalami sakit selama 1 atau 2 malam hingga beliau tidak melakukan qiyamul lail. Maka datanglah kepadanya berkata, wahai Muhammad, menurutku setanmu itu tidak lain telah meninggalkanmu. Nih, ya kan jelas nih. Muhammad di sini dikatakan sebagai seorang yang tidak mengenal syariat. Perhatikan nih, lihat nih. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Coba, sebelum Muhammad jadi nabi dia tahu hukum dan akidah yang benar nggak? Des, kau jangan tafsir Al-Quran itu sesuai dengan hawa nafsumu. Ini siapa yang tafsir? Saya atau Kementerian Agama? Bukan, kau bingung itu kau tafsirkan sebagai orang yang sesat tadi enggak. Ya sudah, bukan dia mengerti itu. hukum dan Ya? dia mengerti hukum dan akidah enggak? Mengerti, dia mengerti Tuhan yang tauhid, Tuhan yang satu. Belum Tidak mengetahui mungkin. akidah dan hukum kok. Iya, akidah dan hukum. Oke, dia maka mengerti datanglah belum? hukum-hukum baru, Dia mengerti hukum dan syariat yang akidah baru. Aku bisa ngomong nggak menjawabmu? Enggak, saya tanya dulu. Menurut bentar tafsir dulu. Kementerian Kau takut Agama, sebentar. Belum saja ini. Menurut tafsir ada 15 Kementerian orang. Agama, Rijal. Menurut tafsir ada Kementerian Agama, 15.000 apakah orang. dia mengetahui akidah dan hukum yang benar? Saat ini ada 15.000 orang yang lagi menyaksikan ini, Des, ya. Aduh, Aku Rijal, menjawab saja, Rijal. ya. Aku menjawab saja. Kau nggak beri aku kesempatan, jangankan untuk bertanya, untuk menjawab saja. Kau tidak mengizinkan aku berbicara dengan leluasa. Apalagi ketika aku counter attack, aku bertanya kepadamu. Rijal, Mungkin kau sudah kejang-kejang atau kencing di celana. Pertanyaan saya, apakah Bukan dia lari sebelum Muhammad jadi kemana-mana. nabi mengerti akidah? Itu kau kan berkata tadi yang sesat, bukan sesat. Nabi kami itu tidak pernah menyembah Apakah dia berhala. mengerti akidah dan syariat yang benar? Dengar. Itu makanya turunlah syariat Iya, aturan baru. berarti sebelum turun berlaku. syariat itu dia berada di jalan yang benar nggak? Berada karena dia tidak menyembah Tuhan yang tiga atau tidak menyembah Tuhan yang tidur di bawah sana, Rijal. mindset. Ya, tidur kau di bawah sana. Kan? Ini memang susah sekali ya. Pak Cakra, sangat sulit membuat orang Islam mengakui bahwa Muhammad itu memang didapati sebagai orang yang sesat. Itu Ustadz sendiri yang ngomong. Ustadz Effendi Usman, asal Jawa Barat, itu Ustadz yang sangat terkenal. Itu pernah mengeluarkan satu statement yang jujur. Tapi ya kalau jujur ya seperti biasa. Nih ya, pernyataan nih.
Ustadz Effendi, nih ya, Effendi Usman. Apa kata dia? Ini ustadz terkenal dari Jawa Barat. Perhatikan ya. Dia ngomong begini, Muhammad itu didapati seorang yang dolan. Perhatikan. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Wadduha itu dolang fahadan. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahadan. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa yang usah bawa niatan nyebut Muhammad sesat? Tidak ke orang maka berarti nyawa naon nanti. Yati mau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada itu naon? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat. Sesat. Ya silakan Pak Cakra. Ya. Itulah salah satu dimensi yang banyak tidak dimengerti orang Islam. Ketika kita tunjukkan persoalan itu, sering diskusinya baur ini ya, tidak terlalu dihiraukan tentang persoalan apakah esensi Nabi Muhammad yang diyakinkan dalam agama Islam itu benar Nabi seperti yang dimaksud. Nah, tadi ayat itu yang ditunjukkan Mas Edi tentang bahwasanya belakangan Nabi Muhammad atau background Nabi Muhammad sebelum dia mendapatkan Islam, dia adalah sesat, adalah bagian daripada yang menunjukkan esensi kenabian Nabi Muhammad itu sendiri dipertanyakan. Nah, kalau dalam agama Islam Nabi sendiri tidak bisa membentuk perangai atau sikap dirinya sebagai Nabi, nah ini yang membuat konsep aswatun hasanah dalam agama Islam tidak jalan, termasuk ya konsep rahmatan lil alamin. Oke, saya sapa dulu sebentar. Ya. Ada Ilham Akbar. Halo Ilham Akbar. Muslim Bang? Ilham Akbar. Videonya nggak nampak nih. Oke, Ilham Akbar mungkin belajar dulu ya cara naik ke TikTok ya. Memang agak sedikit. Ya, silakan lanjutkan. Kita sambil mengundang yang muslim ya Pak Cakra ya. Supaya apa? Ya. Supaya kita tidak terkesan itu membicarakan Islam di belakang begitu. Ya. Karena apa? Karena nanti kesannya itu seperti orang Islam tidak diberikan kesempatan. Padahal udah kita kasih naik, ngomong pun mereka tidak mampu gitu loh. Ngomong aja mereka udah nggak bisa. Nah, ini yang jadi masalah. Oke, coba ya saya kasih naik lagi ini, coba yang muslim ya. Terutama muslim-muslim yang dari Aceh ya, karena ini Pak Cakra ini biasanya kajian-kajiannya berbahasa Aceh, mengajak orang-orang Aceh untuk berdiskusi seputar Islam. Oke, sebentar ya, saya naikkan dulu. Sebentar ya Pak Cakra ya. Oke. Apakah ada di sini seorang muslim yang asalnya dari Aceh? Coba kita kasih naik, ada Mursid. Mursid. Ya, Mursid, selamat malam. Mursid. Halo Mursid. Oke. Ya sudah, mereka ketakutan Pak Cakra. Ya nggak apa-apa lah. Islam ketakutan memang kalau disuruh bahas agamanya. Ya silakan Pak Cakra. Ya. Itulah yang selama ini saya gugat, saya angkat ke permukaan. Persoalan esensi kenabian Nabi Muhammad dalam Islam itu apa benar seperti yang diklaim. Nah, banyak sekali dimensi-dimensi kenabian yang ada di dalam tradisi Islam, baik itu kita lihat dari hadis, dari asbabun nuzul, dari sirah Muhammad dan literatur lainnya, termasuk dari tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali dan para mazhab. Nah, banyak sekali dimensi yang sangat bermasalah, di mana salah satunya kenabian Nabi Muhammad kan diklaim untuk membawa perangai orang Islam kepada orang baik-baik dan jangan menyembah berhala. Kan dua itu yang paling salah di antaranya yang paling utama ya. Ya. Ternyata yang diwajibkan dalam Islam itulah menyembah berhala Ka'bah. Termasuk ya batu Hajarul Aswad. Nah, orang Islam bisa membuat banyak argumen filosofis di belakangnya, tetapi argumen filosofis yang dituangkan itu seperti saya katakan tadi sangat bermasalah karena di dalamnya itu tidak mengandung dasar-dasar yang memang mengandung ini nilai-nilai spiritualitas dan moralitas, apalagi kalau dilihat dari arkeologi sangat tidak masuk akal. Nah, kemudian di sisi yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad dijanjikan untuk membawa umat Islam kepada orang baik-baik. Ternyata ritualitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik itu sembahyang, baik itu puasa, baik itu naik haji dan umrah dan lain-lain, ternyata semua itu tidak bisa membawa umat kepada orang baik-baik atau golongan baik-baik. Nah, terutama tentang kejujuran secara intelektual ya. Kalau kaum muslimin, ini makanya selama ini saya ajak kawan-kawan yang Islam secara intelektual, kalau para cendekiawan muslim tidak
bisa berani jujur secara intelektual apa yang mereka tahu dan apa yang sesungguhnya mereka tidak tahu, maka Islam itu sendiri bermasalah kalau mengajak dan menginspirasikan umat untuk menipu demi agama, terutama dalam persoalan syariat Islam ini yang sangat ketara. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad ini diklaim sebagai aswatun hasanah, dan ternyata syariat Islam tidak bisa mengajak umat ke situ, ke dalam dunia yang demikian, tidak mungkin pun. Baik, tapi malah menjadi kepada kehancuran ya. Oh ya, Habib. Betul, saudara. Oke lah, oke, pesannya sudah kita tangkap Pak Cakra. Dan teman-teman sekalian, ini khusus ya, khusus orang-orang Aceh. Kenapa khusus orang-orang Aceh? Karena pendekatannya itu lebih enak kepada Pak Cakra. Jadi kepada teman-teman khusus penonton Edis TV yang berbahasa Aceh, silakan ikuti Pak. Nah, mungkin Pak Cakra bisa sampaikan salam sekaligus kita nanti penutupan Pak Cakra kepada orang-orang Aceh dalam bahasa Aceh. Silakan Pak Cakra. Ya, boleh. Terima kasih Mas Adi, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang-orang Aceh, kepada kaum muslimin yang di Aceh, kepada kaum ulama, kepada pemimpin pondok pesantren. Mungkin bahasa Aceh juga Pak Cakra. Dalam bahasa Aceh, ya. Terima kasih. Nya pulang di depu yang tengku-tengku mandum. Tengku-tengku kaum ulama, para cendekiawan muslim yang nak digampung di mentang drone berada. Perlen tepu bahawa saji Islam yang tak anut selamanya di bawah syariat Islam atau di bawah panci aswatun ahlu sunnah, hana membawa gedanya masyarakat Aceh dan hana bisa membawa dan mengangkat maruah gedanya orang Aceh kepada peradaban yang manjung mulia. Pakan bukan lagi kan? Karena unsur-unsur yang na dalam Islam yang selamanya tak anut tu dari urung Syi, dari endat tu, hana pernah tak kaji, hana pernah tak coba tak lakukan sebuah introspeksi untuk tak temikir kembali po betul bahawa saji ajaran Nabi Muhammad yang adalah kebenaran. Po betul ajaran Nabi Muhammad yang adalah membawa kita kepada pencerahan, kepada kehidupan yang terang benderang. Ternyata Aceh selama Islam di Aceh mentang dalam kegelapan, mentang dalam kenestapaan, mentang dalam kekerasan dalam beragama. Nah, ini ada masalah di dalam ajaran yang tak anutnya yang selamanya yang perlu dipikir balik, perlu terlakukan satu introspeksi. Gitu dulu. Oke, terima kasih Pak Cakra. Terima kasih banyak. Semoga yang teman-teman dari Aceh, yang berbahasa Aceh, terutama teman-teman dari Aceh yang berpikiran luas, yang mau berpikiran terbuka, ya mau open minded begitu, silahkan nanti main-main ke rumahnya Pak Cakra membahas di internal orang-orang Aceh sendiri. Begitu Pak Cakra ya? Oke. Terima kasih Pak Cakra. Terima kasih Pak Cakra. Shalom ya Pak semuanya. Shalom. Terima kasih Pak Cakra. Ya, saya turunkan ya Pak Cakra ya. Iya, teman-teman. Ya itu ya teman-teman ya. Ya, kita punya banyak teman-teman dari Aceh yang sudah mulai berpikir atau mulai memikirkan ulang begitu apa sebenarnya Islam ini, dan puji Tuhan beberapa dari mereka memang sudah sadar begitu. Dan ada salah satu orang ya yang punya akun tersadarkan, dia berbicara tentang Islam, bagaimana dia meninggalkan agama Islam. Nah, seperti biasa teman-teman, Islam itu akan kalang kabut, gelagapan dan lapor polis. Itu biasa. Biasa itu teman-teman. Itu sekarang lagi viral tuh, ulama-ulama MUI Aceh itu mencari alamat orang tersebut kata. Saya akan tunjukkan kepada kalian nih, biar kalian saya tunjuk. Jadi orang Islam nih teman-teman, memang benar kata Pak Cakra, mereka ini memang senangnya itu menghasut dan melakukan kekerasan. Kalau kalian dengar ustadz-ustadznya itu seperti mengomandoi, aduh susah saya belepotan ngomong. Seperti mengomandoi orang-orang memang yang sudah dirancang untuk melakukan kekerasan. Makanya siap ulama, siap bela ulama, siap itu, siap ini, takbir. Ceramah-ceramah Islam itu selalu dibumbui oleh kekerasan-kekerasan semacam itu, menghasut. Dan ini saya kasih contoh sekarang ya, di salah satu kanal YouTube, nih ya, nih. Nama channel YouTube-nya itu kalian tahu ya, Tasik Ngaji. Kalian tentu sudah tidak asing dengan channel ini ya. Perhatikan. Nih. Apa yang dilakukan oleh Tasik Ngaji kepada seorang Aceh yang meninggalkan agama Islam? Mereka menteror. Inilah memang tabiat mereka. Lihat nih. Perhatikan. Ya, terbaru penghujat Islam Abcal Aceh panik. Ketakutan ormas. Nih. Perhatikan nih. Dia selalu nih, alamat penghujat Islam dibongkar. Jadi teman-teman, berdebat dengan orang Islam itu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya ormas dan alam. Bahkan orang Islam itu paling cepat dikompori. Siap bela ulama,
siap berjihad, takbir, Allahu Akbar. Memang gitu, tabiat orang Islam memang gitu. Makanya apa kata Fahri Hamzah? Ini Muslim sendiri yang ngomong nih. Fahri Hamzah pernah berkata bahwa umat Islam nih ya. Nih, apa kata ini Fahri Hamzah? Saya akan tunjukkan kepada kalian. Pernyataan seorang Fahri Hamzah. Saya balikkan dulu kamera saya. Dengarkan. Nih, perhatikan. Bentar ya, sabar ya. Orang Islam itu memang paling hobi diajak kayak begitu nih. Gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini... Lihat nih ya. Perhatikan, dengarkan lagi nih pernyataan Fahri Hamzah nih. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Iya, karena memang IQ-nya itu jongkok. Paling gampang dihasut, diteriakkan kata-kata takbir Allah. Saya kasihan, saya prihatin begitu. Kenapa sih kalian tidak menggunakan akal pikiran kalian? Kenapa kalian tidak bisa berpikir secara sehat? Kenapa kalian itu mudah dihasut untuk melakukan kekerasan? Kalau saya mengkritik kalian seperti ini, harusnya kalian itu melihat dari kacamata, melihat dari sudut pandang yang positif. Kenapa kalian begitu mudahnya, begitu gampangnya dihasut untuk melakukan kekerasan? Coba. Saya memanggil kalian supaya apa? Supaya hidup dengan kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, hal-hal semacam ini itu hal yang aneh di dalam agama Islam. Karena orang-orang Islam memang sudah dibiasakan hidup di dalam seperti itu. Ngancam, ada orang beda pendapat, datang. Iya kan? Apakah seperti ini cara kalian untuk mempertahankan kebenaran? Sekarang sudah zaman internet, bro. Sudah tidak zaman lagi kau memaksa seseorang untuk mempercayai sesuatu dengan kekerasan. Ayo silakan yang Islam naik coba. Mari kita jujur. Ya. Silakan. Amanah. Ya, selamat malam Amanah. Ya Bang. Ya, selamat malam. Nyalakan kamera dulu. Lalu ini PC mana nih? Saya bantu dari sini untuk menyalakan. Sudah, oke. Saya tanya dulu Bang, Abang Muslim atau Kristen? Muslim Bang, Muslim. Ya silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Jangan merokok Bang. Ya silakan. Ya Bang, tadi kan aku ngelihat, maksudnya kayak ada babas Aceh gitu. Aku orang Aceh Bang. Orang Aceh. Ya. Bang, saya tanya dulu Bang. Gubernur Aceh Muslim nggak? Iya Muslim. Nah Bang. Tengku siapa itu namanya? Nggak tahu Bang, aku nggak terlalu ini sih. Nggak tahu. Katanya orang Aceh. Dia tersandung masalah korupsi, betul? Iya. Menurun nggak Bang angka korupsi di Aceh Bang semenjak diterapkannya syariat Islam? Nggak ngaruh sih Bang. Nggak ngaruh Bang. Nggak ngaruh. Karena apa? Syariat-syariat Islam itu cuman mengatur hal-hal yang bersifat fisik saja. Contoh, celana jangan pakai jeans, nanti membangkitkan aurat. Isinya cuman aurat-aurat aja Bang. Saya perhatikan orang-orang Islam tidak lebih daripada urusan aurat. Oh, saya berhijrah. Hijrah itu artinya pakai hijab. Cek korupsi. Gubernur Jambi Zumi Zola. Gimana ya? Kalau ya manusia tetap punya sifat manusia gitu. Agama tadi, kalau orang benar-benar mau ngikutin agama tuh gimana ya? Bang, dia harus keyakinan dari hati dia sendiri, benar-benar dari hati dia sendiri. Tapi yang jadi masalah gini Bang ya, Bang Amanah. Orang Islam itu mereka melakukan ritual agama, termasuk Anda nih, mohon maaf nih, termasuk Anda melakukan ritual-ritual keagamaan itu hanya sekedar ritual-ritual saja. Contoh,
cuci muka, kumur, terus begini, begitu. Cuman itu doang. Habis itu begini. Nggak ada nilai rohaninya, itu tidak ada, Bang. Pak, yang perempuan pakai hijab, tanda orang hijrah. Kan tanda hijrah kan cuma menggunakan tutup kepala. Tetapi apa yang diajarkan oleh Yesus, Bang? Berbeda, bertolak belakang. Yesus mengajarkan apa? Hal-hal yang rohaniah. Yesus tidak pernah menekankan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Rohaniah seperti apa tuh, Bang? Hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita harus mengekspresikan hidup kita itu dengan hidup kudus dan benar, bukan dengan begini terus korupsi. Apa kata Tuhan Yesus? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jikalau ada orang berbuat jahat kepada kamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Kalau ada orang menganiaya kamu, doakan orang yang menganiaya kamu. Jadi ibadah yang sejati itu adalah melakukan kehendak-kehendaknya, bukan begini-begini. Apa gunanya, Bang? Begini terus tapi korupsi itu buat apa? Betul sih, Bang. Abang ngomong, aku kalau kulihat ya benar. Abang nih kok aku bilang secara fakta ya, logika. Abang yang benar-benar kejadian gitu, yang abang lihat, yang abang ngalamin gitu, mungkin abang lihat sendiri apa gimana gitu kan. Kalau masalah kejahatan tuh enggak, aku bilang netral ya. Semua agama tuh buat kejahatan. Memang dunia ini diciptakan tuh memang ada kejahatan gitu, makanya ada yang baik gitu. Nah, kayak gitulah. Nah, ini konsep. Oke. Di dalam agama Islam memang Allah itu menciptakan iblis. Iya. Nah, makanya saya bilang, di dalam agama Islam sumber segala kejahatan. Kita tahu kan iblis itu kan hal-hal yang jahat, betul nggak? Iya. Nah, siapa yang menjadikan itu, menciptakan itu? Allah. Makanya sebenarnya Allah adalah, ini mohon maaf nih, sumber segala kejahatan itu sendiri. Karena dia yang menciptakan kejahatan, yang menciptakan iblis. Nah, konsep di dalam Kristen itu tidak seperti itu. Ketika di dalam Kristen, ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, apa? Dan Tuhan melihat bahwa segala yang telah dijadikannya itu adalah baik. Jadi, kejahatan itu bersumber dari pemberontakan pemberontakan kepada Tuhan itu sendiri. Di dalam agama Kristen itu dikenal dengan istilah malaikat-malaikat yang memberontak. Nah, malaikat-malaikat yang memberontak ini, mereka menghasut manusia untuk ikut dengan mereka melakukan pemberontakan melawan Tuhan. Jadi dalam agama Kristen tidak ada Tuhan menciptakan iblis, menciptakan setan, tidak. Tetapi Tuhan menciptakan para malaikat. Di antara para malaikat itu ada yang memberontak, membangkang kepada perintah Tuhan. Nah, itulah asal-usul setan. Jadi tidak diciptakan pada mulanya. Tetapi orang diciptakan dalam keadaan baik, tetapi mereka membangkang dan melakukan pemberontakan. Nah, ntar dulu nih, Bang. Malaikat baik ini kan diciptakan nih kan. Tuh. Pada awalnya. Nah, ketika malaikat membangkang, itu kan atas kehendak tuh. Gimana? Iya, kehendak pribadi, kehendak dia, namanya free will. Kehendak bebas. Pribadi. Jadi Tuhan itu tidak pernah menciptakan robot di dalam iman kami. Kalau dalam agama Islam, sebenarnya Tuhan menciptakan robot. Makanya ada istilah qadar, qada dan qadar. Qadarullah. Makanya orang Islam kenal istilah takdir. Karena menurut agama Islam, sebelum diciptakan segala sesuatu, itu sudah disuratkan. Sudah ditakdirkan. Makanya menurut agama Islam, orang itu misalnya mau minum kah, mau tidur kah, itu udah ditakdirkan, udah tertulis begitu dalam suratan takdirnya. Makanya seseorang itu hanya wayang saja. Nah, ini itu konsep Islam, ini menurut Islam, menurut agama Islam seperti itu, Bang. Menurut agama Islam memang seperti itu. Saya akan tunjukkan ya. Kadang-kadang memang banyak, Bang, orang Islam tidak mengerti itu. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya ya. Tunjukkan ya. Iya. Sebentar. Bentar ya, Bang, ya, sabar ya. Lanjut, Bang. Apakah ada konsep takdir dalam agama Islam? Baik. Perhatikan ya. Ini sudah sering kita bahas, Bang. Nah, di dalam Kristen sendiri itu tidak ada istilah seperti itu. Tapi dalam Kristen itu konsepnya itu free will atau kehendak bebas. Nih ya. Kehendak bebas. Berarti di Kristen tuh ada sesuatu yang nggak ada berkaitan sama Tuhan gitu? Segala sesuatu di dalam agama Kristen itu terjadi atas izin dia. Tetapi bukan berarti dia yang membuat seperti itu.
bingung kan. Ayo saja lah lanjut. Oke ya, saya ini kan ya. Ini misalnya mengenai konsep takdir ya. Perhatikan. Nih, saya akan tunjukkan. Perhatikan ya nih. Apa yang terjadi dan yang akan terjadi semua telah tercatat. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah mencatat takdir seluruh alam semesta, makhluk alam semesta. Allah sudah catat takdir, yaitu skenario apa yang terjadi, bagaimana kesudahan mereka, semua sudah Allah catat. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan masa 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat apa yang akan terjadi. Catatnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Dalam hadis yang lain, awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu. Ketika Allah ciptakan pena, Allah berkata kepada pena, "Uktub," tulislah. Pena berkata, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis ya Rabb? Kata Allah, "Uktub maqadir kulli syai' ila qiyamis sa'a." Tulislah takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi kalau orang Islam minum, misalnya ada orang Islam ambil gelas, minum. Ya karena memang udah tuh kayak gitu. Udah ditulis kayak begitu yang terjadi kepada dia. Makanya saya bilang begini. Ketika orang Islam mencuri, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah mencuri. Makanya saya bilang, maka kalau memang demikian, maka mustahil orang tersebut dituntut karena dia mencuri. Misalnya nanti di pengadilan yaumil akhir. Si fulan. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka yang paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia?
Nah, logikanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah, teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu, teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu, teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.